Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakihudin, NIM 1920110038, kelas HKI A4. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok dalam makalah kami yang berjudul Diskriminasi terhadap kelompok masyarakat. Pada mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Langsung saja, pengertian dari diskriminasi adalah masalah sosial yang mengakibatkan pola relasi, interaksi, dan komunikasi manusia menjadi terganggu. Pelaku diskriminatif ini seringkali tidak disadari oleh subjek atau yang menerima perlakuan diskriminasi tersebut, dan oleh orang yang memperlakukan tindakan diskriminasi tersebut. Praktek diskriminasi merupakan tindakan yang mengusulkan warga negara untuk mendapatkan hak dan pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan warna kulit, golongan, suku, etnis, agama, bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian macam-macam dari diskriminasi. Yang pertama, terhadap masyarakat yang difabel. Persamaan di muka hukum merupakan simbol keadilan dalam penegakan hukum. Namun dalam implementasinya sering terjadi diskriminasi hukum terhadap salah satu kelompok masyarakat, yakni kaum difabel. Menurut CPRD, difabel adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam aktivitas keseharian maupun partisipasi dalam masyarakat karena desain sarana dan prasarana publik yang tidak universal dan lingkungan sosial yang masih hidup dalam ideologi kehormatan. Yang kedua, ada diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Kemiskinan yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya. Hal ini tampaknya selaras dengan kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri telah membawa bencana bagi kemanusiaan, tidak saja ekonomis, akan tetapi juga secara hukum dan politis. Kemudian yang ketiga, diskriminasi terhadap perempuan. Banyak terjadi permasalahan hukum yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Permasalahan hak asasi manusia yang terjadi khususnya mengenai diskriminasi gender. Gender adalah pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun melalui proses sosial budaya yang panjang. Yang keempat, diskriminasi terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Yang terakhir, diskriminasi terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat asli atau penduduk awal yang menempati wilayah tersebut. Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan HAM atau hak asasi manusia bagi masyarakat ada yang diemban oleh negara dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat terdapat pada pasal 18
Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, afirmasi dalam penyetaraan masyarakat yang termarginalkan dan rawan diskriminasi. Afirmasi sendiri adalah penetapan yang positif seperti penegasan atau peneguhan yang berkaitan dengan suatu yang positif. Afirmasi membantu untuk berpikir positif dan menjauhkan dari sabotase diri. Adapun sabotase diri adalah tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana. Maksudnya bisa saja pikiran-pikiran negatif mendominasi pemikiran kita. Tujuan dari afirmasi sendiri adalah agar seseorang dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Ada banyak bentuk cara dalam melakukan afirmasi untuk menjadikan masyarakat menjadi setara, baik masyarakat yang termarginalkan maupun masyarakat yang rawan diskriminasi. Yang semua itu dapat dilakukan dari diri sendiri, seperti mengatakan, saya percaya bahwa saya dapat melakukan segala hal. Mengatakan seperti itu kepada diri sendiri setiap hari akan menumbuhkan semangat dan keberanian diri setiap harinya. Perkataan ini juga dapat untuk melakukan apapun, bahkan semua hal yang ada di dalam pikiran, sehingga orang yang termarginalkan dan rawan diskriminasi akan lebih memiliki rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.